Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Pada kesempatan ini di ruang kolaborasi modul 2.1 kami dari kelompok BOR 2 akan menyampaikan hasil diskusi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Bapak Saipullah SPD sebagai notulen, Ibu Kawisah SPD sebagai presenter, dan Ibu Lucy SK Pandini SPD sebagai moderator. Pada diskusi ini kami dipandu oleh fasilitator yang luar biasa yaitu Ibu Hajah Ucu Julaiha MPD serta pengajar praktik kami yaitu Bapak Ilham Farid SPD dan Bapak Adi Nugraha SPD. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu atau murid. Beberapa ciri atau karakteristik dari pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran berdasarkan hasil asesmen kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Yang kedua, berorientasi pada kebutuhan murid. Yang ketiga, bersifat proaktif. Yang keempat, menekankan kualitas daripada kuantitas. Pada diskusi ini, kami mendapatkan skenario situasi 3, yaitu seorang guru bernama Pak Dudidam adalah guru SMP, ingin mengajarkan murid-muridnya materi tentang iklan. Tujuan pembelajarannya adalah murid-murid dapat menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari iklan tentang produk dan jasa. Pak Dudidam lalu membuat skenario pembelajaran sebagai berikut. 1. Diskusi seluruh kelas. 2. Kerja individu atau pasangan atau kelompok kecil. 3. Kerja kelompok kecil. Dan skenario keempat adalah Pak Dudidam lalu mengumpulkan kembali murid sebagai satu kelompok besar. Ia lalu memfasilitasi diskusi yang diperlukan untuk memperjelas dan atau memperluas pemahaman konsep seperti target audiens, kejelasan pesan dan penggunaan fitur kebahasaan dan desain seperti pemilihan judul, teks, gambar, dan format. Selanjutnya, Pak Dudidam lalu memberikan tugas individu. Ia membedakan penugasannya sesuai dengan kemampuan murid. Tugas yang harus dikerjakan murid adalah membuat iklan yang secara efektif akan mempromosikan produk atau jasa atau acara sesuai dengan yang dijelaskan dalam skenario yang diberikan. Kemudian, Pak Dudidam menetapkan skenario tugas yang berjenjang sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman konsep murid-muridnya. Terakhir, Pak Dudidam mendorong murid untuk memilih lokasi di kelas yang mendukung cara mereka belajar dengan baik. Misalnya, sendirian di tempat yang tenang, dekat dengan teman untuk memudahkan bertanya jika bingung, atau di area ruangan yang lebih ramai bersama murid-murid lain yang memungkinkan mereka untuk saling berbagi ide. Berdasarkan situasi tersebut, maka jawaban atas pertanyaan pemandu yang telah kami diskusikan adalah sebagai berikut. 1. Dari skenario pembelajaran yang telah ditelaah, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Menurut kelompok kami, kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh Pak Dudidam adalah kesiapan belajar murid, minat, dan profil atau gaya belajar murid. 2. Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Untuk kebutuhan kesiapan belajar murid, Pak Dudidam memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik pada muridnya. Pak Dudidam menetapkan skenario tugas yang berjenjang sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman konsep murid-muridnya, serta Pak Dudidam membedakan penugasannya sesuai dengan kemampuan murid. Untuk memenuhi kebutuhan minat murid, maka Pak Dudidam memberikan tugas secara individu, yaitu murid akan diminta menulis 3 hingga 5 iklan yang menarik bagi mereka, serta murid menuliskan kelebihan dan kekurangan untuk jenis iklan tertentu yang mereka dapat lihat di radio, TV, internet, media cetak, atau billboard. Sedangkan untuk memenuhi profil belajar murid, Pak Dudidam mendorong murid untuk memilih lokasi di kelas yang mendukung cara mereka belajar dengan baik, misalnya sendirian di tempat yang tenang, dekat teman untuk memudahkan bertanya jika bingung, atau di area ruangan yang lebih ramai bersama murid-murid lain yang memungkinkan mereka untuk saling berbagi ide. 3. Strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Menurut kelompok kami, Pak Dudidam telah menerapkan 3 macam strategi diferensiasi. Yang pertama, diferensiasi konten melalui skenario tugas yang berjenjang sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman konsep murid-muridnya.
Padu Didam juga menerapkan diferensiasi proses dengan membuat skenario, yaitu diskusi seluruh kelas, kerja individu atau berpasangan, kerja kelompok kecil, serta kelompok besar. Serta diferensiasi produk, yaitu Padu Didam memberikan tugas individu yang mana ia membedakan penugasannya sesuai dengan kemampuan murid. Tugas yang harus dikerjakan murid adalah membuat iklan yang secara efektif akan mempromosikan produk atau jasa atau acara sesuai dengan yang dijelaskan dalam skenario yang diberikan. 4. Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Padu Didam melakukan asesmen formatif dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik di awal pembelajaran, serta melakukan penilaian sikap selama proses pembelajaran baik saat diskusi di satu kelas, diskusi kelompok kecil maupun kelompok besar, serta melakukan penilaian produk berupa iklan yang telah dibuat oleh murid. Kesimpulannya adalah Padu Didam telah melakukan pembelajaran diferensiasi baik diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk sesuai dengan kebutuhan belajar murid dalam hal kesiapan belajar, minat, serta profil belajar murid. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.